Di setiap game Elder Scrolls, karakter yang kita mainkan tentu saja memiliki peran yang sangat penting di setiap cerita pada setting waktu game tersebut. Karena karakter kita ini memiliki banyak pilihan dalam game, kita bisa menulis berbagai macam cerita yang berbeda untuk setiap karakter yang kita buat. Maka dari itu, untuk menjelaskan beberapa cerita yang berkaitan dengan karakter kita, akan terjadi 2 atau lebih kemungkinan yang terjadi, atau bahkan terjadi Dragon Break, seperti di game The Elder Scrolls II Daggerfall. Pada episode kali ini, kita akan membahas salah satu karakter utama di game The Elder Scrolls, yaitu The Last Dragonborn. Semua karakter kita ini sifatnya adalah sebuah kanvas kosong, sehingga kita tidak bisa menjelaskan latar belakangnya pasti untuk mereka. Backstory dan kepribadian karakter utama di setiap game ini tergantung keinginan kita sebagai player, dan itu masuk ke dalam headcanon. Apa maksudnya headcanon? Nanti kita jelaskan. Melalui penjelasan karakter player ini, kita akan membahas alur cerita dari game di mana ia dimainkan. Dalam episode kali ini, alur cerita yang akan kita bahas adalah The Elder Scrolls V Skyrim bersama 2 DLC, yaitu DLC Dragonborn dan Dawnguard. The Last Dragonborn adalah julukan bagi karakter utama kita di game The Elder Scrolls V Skyrim. Sesuai namanya, ia adalah seorang Dragonborn. Kita beberapa kali sempat menjelaskan sedikit tentang Dragonborn, termasuk dalam episode tentang Talos. Dragonborn secara harfiah berarti kelahiran naga. Maksudnya, ia adalah seseorang yang lahir dengan jiwa dan darah naga. Sedikit menjelaskan tentang naga, mereka adalah makhluk ciptaan Akatosh, pemimpin dari Nine Divine. Pada masa Merethic Era, para naga menguasai sebagian wilayah Tamriel, termasuk provinsi Skyrim. Di Skyrim, para Nord menyembah naga yang dipimpin oleh seorang naga bernama Alduin. Ia adalah naga pertama yang diciptakan oleh Akatosh. Alduin diberikan julukan The World Eater atau pemakan dunia, yang memiliki tugas untuk menghancurkan dunia dan memulai siklus timeline baru. Pada suatu ketika di masa Merethic Era, Akatosh menciptakan Dragonborn, seorang mortal yang lahir dengan jiwa dan darah naga. Kemungkinan Akatosh menciptakan Dragonborn ini untuk menjadi penyeimbang antara para naga dan para mortal. Karena memiliki jiwa dan darah naga, Dragonborn memiliki kemampuan untuk menggunakan Thu'um atau Shout, yaitu sihir khusus yang menggunakan bahasa naga atau Dragon Tongue untuk berbagai hal, seperti menyemburkan api, menghentikan waktu, memanggil badai, dan masih banyak lagi. Selain bisa menggunakan Thu'um, Dragonborn juga bisa membunuh naga secara permanen. Secara teknis, para naga ini abadi, karena ketika mereka terbunuh, mereka bisa dihidupkan lagi menggunakan Thu'um. Tetapi, Dragonborn bisa menyerap jiwa naga yang terbunuh ini untuk memperkuat dirinya. Ketika naga yang terbunuh ini sudah diserap jiwanya, ia tidak bisa dihidupkan lagi. Karena itu, Dragonborn diberikan julukan Natural Dragon Slayer. Di sepanjang sejarah Tamriel, Akatosh telah memberikan anugerah Dragonborn ini ke berbagai orang, termasuk Talos atau Tiber Septim. Kembali lagi ke masa Merethic Era, bukan hanya Akatosh yang memberikan anugerah kepada para mortal pada saat itu. Kynareth juga menurunkan anugerahnya yang memungkinkan para mortal untuk menggunakan Thu'um. Berbeda dengan Dragonborn, para mortal harus melakukan meditasi dan mempelajari Thu'um dengan penuh perjuangan, karena mereka tidak bisa dengan mudah memahami dan mendalami bahasa naga. Dengan disenjatai Thu'um, para Nord mulai memerangi para naga yang memperbudak mereka pada saat itu. Para pejuang yang bisa menggunakan Thu'um ini kemudian dikenal dengan nama The Tongues, yang diambil dari kata Dragon Tongues atau bahasa naga. Dengan pasukan Tongues sebagai kekuatan tempur terbesar para Nord, terjadilah Dragon War atau Perang Naga. Perang ini berakhir ketika para pejuang Tongues menghadapi Alduin di Gunung Throat of the World di Skyrim. Gunung ini adalah yang paling tinggi di Tamriel. Di sana, para Tongues menggunakan Thu'um yang mereka ciptakan sendiri yang bernama Dragon Ren. Dengan menggunakan Dragon Ren ini, mereka bisa melumpuhkan para naga, membuat mereka kesulitan untuk terbang. Tetapi, Dragon Ren saja tidak cukup untuk mengalahkan Alduin pada saat itu. Pada akhirnya, para Tongues menggunakan sebuah Elder Scroll untuk mengalahkan Alduin, mengakhiri Dragon War. Ancaman dari Alduin tidak berakhir di situ. Karena dengan menggunakan Elder Scroll ini, para Tongues pada saat itu belum membunuh Alduin, melainkan mengirimkannya ke masa depan, yaitu pada tahun 201 di masa Fourth Era. Datangnya Alduin pada tahun 201 di masa Fourth Era ini dibarengi oleh munculnya seorang Dragonborn baru yang sekarang dikenal dengan nama Last Dragonborn. Ia disebut sebagai yang terakhir karena ialah yang pada akhirnya berhasil membunuh Alduin. Dengan terbunuhnya Alduin, dipercaya bahwa sudah tidak dibutuhkan lagi Dragonborn untuk mengimbangi para naga, dan tidak akan ada lagi Dragonborn di masa yang akan datang. Last Dragonborn ini adalah kanvas kosong, sama seperti karakter player lainnya. Kita bisa membuatnya sebagai seorang Nord, Dunmer, Altmer, atau ras lainnya. Tapi secara default, ia adalah seorang pria Nord dengan rambut pirang yang cukup panjang. Ia menggunakan light armor bernama Studded Armor dan helm besi dengan hiasan tanduk. Ia bertarung menggunakan pedang dan perisai, serta bisa menggunakan beberapa sihir termasuk Thu'um. Kita tidak tahu pasti tentang latar belakang keluarganya, di mana dan kapan ia lahir, dan apa saja yang ia lakukan selama hidup. Satu hal yang kita ketahui adalah pada tahun 201 di masa Fourth Era, ia berada di Cyrodiil dan berusaha pergi ke Skyrim.
Tetapi di perbatasan, ia ditangkap oleh tentara The Empire karena dikira seorang tentara pemberontak. Disinilah cerita game The Elder Scrolls V Skyrim dimulai. Cerita di game Skyrim terjadi pada tahun 201 di masa Fourth Era, berlokasi di Provinsi Skyrim. Pada saat itu, Provinsi Skyrim sedang berada di tengah perang sipil antara The Empire dan kelompok pemberontak bernama Stormcloaks. Perang sipil ini terjadi karena adanya perjanjian White Gold Concordat yang melarang penyembahan Talos di Tamriel. White Gold Concordat ini adalah hasil dari berakhirnya Great War atau perang besar antara The Empire dan Altmeri Dominion. Para North di Skyrim banyak yang tidak setuju dengan White Gold Concordat ini karena mereka sangat mengagungkan Talos sebagai dewa. Akhirnya muncullah gerakan pemberontakan yang dipimpin oleh Ulfric Stormcloak, seorang Jarl atau pemimpin wilayah Eastmarch di Skyrim. Ia kemudian membentuk kelompok Stormcloak Rebellion yang berperang untuk memerdekakan Skyrim dari kekuasaan The Empire dan menolak White Gold Concordat. Pihak The Empire pada saat itu dipimpin oleh Jenderal Tullius. Ia berhasil menangkap Ulfric Stormcloak melalui penyergapan yang dilakukan di wilayah Falkreath. Pada penyergapan ini, The Last Dragonborn ikut tertangkap ketika ia dalam perjalanan dari Cyrodiil ke Skyrim. Ulfric Stormcloak dibawa menggunakan kereta kuda ke desa Helgen untuk dieksekusi, bersama para anggota Stormcloak lainnya, seorang pencuri yang ikut tertangkap, dan Last Dragonborn. Saat proses eksekusi sedang berlangsung, Alduin datang menyerang kota Helgen. Ada yang mengatakan bahwa alasan Alduin datang ke Helgen adalah ia merasakan jiwa naga di Helgen. Tetapi ketika sampai di sana, ia tidak menemukan seekor naga, melainkan hanya para mortal, sehingga ia akhirnya memutuskan untuk menghancurkan desa tersebut. Nah, jiwa naga yang dirasakan oleh Alduin ini adalah jiwa dari Last Dragonborn. Semua orang di Helgen kaget, karena itu adalah kali pertama mereka melihat seekor naga. Sementara Alduin menghancurkan Helgen, para Stormcloaks berusaha melarikan diri. Seorang tentara Stormcloak bernama Ralof membantu Last Dragonborn untuk kabur. Dalam upayanya kabur dari Helgen, ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu Last Dragonborn kabur bersama Ralof, atau kabur bersama seorang tentara Imperial Legion bernama Hadvar. Anggap saja ia kabur bersama Ralof ya. Setelah keluar dari Helgen, Last Dragonborn dan Ralof pergi ke Riverwood, sebuah desa yang terletak tidak jauh dari Helgen. Kebetulan Riverwood adalah desa tempat tinggal Ralof. Di sana mereka bertemu dengan kakaknya Ralof yang bernama Gerdur. Mereka membawa kabar tentang serangan Alduin di Helgen. Gerdur kemudian meminta tolong Last Dragonborn untuk menyampaikan kabar ini kepada Jarl atau pemimpin wilayah Whiterun bernama Jarl Balgruuf the Greater, dengan harapan ia mengirimkan beberapa pasukan untuk melindungi desa Riverwood. Last Dragonborn kemudian pergi ke kota Whiterun yang merupakan pusat pemerintahan wilayah Whiterun. Oh ya, sedikit menjelaskan tentang wilayah provinsi Skyrim, ia dibagi menjadi 9 wilayah yang dinamakan Holds. Setiap Holds ini dipimpin oleh seorang Jarl. Para Jarl dibawahi oleh Raja Tinggi atau High King yang menguasai seluruh wilayah Skyrim. Setiap Holds ini memiliki satu kota yang menjadi pusat pemerintahan mereka. Seperti di Hold Whiterun, pusat pemerintahannya adalah kota Whiterun. Di Hold Eastmarch, pusat pemerintahannya adalah kota Windhelm. Di Hold Happingar, pusat pemerintahannya adalah kota Solitude. Oke, kita lanjut. Sesampainya di kota Whiterun, Last Dragonborn pergi ke Dragon's Reach, di mana ia menemui Jarl Balgruuf. Ia mengabarinya tentang serangan Alduin di Helgen. Jarl Balgruuf langsung memerintahkan tangan kanannya untuk mengirimkan pasukan penjaga ke Riverwood. Balgruuf berterima kasih kepada Last Dragonborn dan memintanya untuk membantu Court Wizard Whiterun yang bernama Farengar untuk meneliti tentang naga. Court Wizard adalah penyihir khusus yang berperan sebagai salah satu penasehat untuk Jarl di Skyrim, mirip seperti Imperial Battle Mage untuk Emperor atau Kaisar. Farengar meminta tolong Last Dragonborn untuk mencari Dragonstone, sebuah artefak yang berisi peta kuburan para naga yang menjadi anak buah Alduin saat Dragon War. Last Dragonborn kemudian pergi ke Bleak Falls Barrow, sebuah makam Nord yang dipercaya merupakan tempat disimpannya Dragonstone. Di sana, Last Dragonborn mengalahkan beberapa bandit dan Draugr. Para Draugr ini adalah mayat Nord yang bangkit untuk melindungi makam dari para pendatang. Di ujung Bleak Falls Barrow, Last Dragonborn menemukan Dragonstone yang dijaga oleh seorang Draugr. Setelah berhasil mendapatkan Dragonstone, Last Dragonborn menemukan sebuah word wall di Bleak Falls Barrow. Word wall ini adalah sebuah dinding yang berisi tulisan dalam bahasa naga. Salah satu kata pada word wall ini beresonansi dengan Last Dragonborn, di mana ia langsung memahami arti dari kata tersebut. Disinilah Dragonborn pertama kali mempelajari Word of Power, yaitu kata-kata dalam bahasa naga yang bisa digunakan dalam shout atau thum. Kata pertama yang ia pelajari adalah Fus, yang berarti push atau dorong. Setelah mendapatkan Dragonstone, Last Dragonborn kembali ke Farengar. Saat menemui Farengar, Dragonborn bertemu dengan Delphine, seorang anggota Blades yang pada saat itu sedang berdiskusi dengan Farengar. Tetapi Delphine belum memperkenalkan dirinya kepada Last Dragonborn pada saat itu. Beberapa saat setelah memberikan Dragonstone ke Farengar, mereka mendapat kabar bahwa seekor naga telah menyerang Watchtower di luar kota Whiterun.
Dragonborn diminta oleh Jarl Balgruuf untuk membantu Irileth, yang merupakan tangan kanan Jarl Balgruuf, untuk melawan naga tersebut. Mereka kemudian pergi ke Watchtower yang diserang tadi, dan akhirnya mereka menghadapi seekor naga bernama Mirmulnir. Bersama tentara Whiterun, Dragonborn berhasil membunuh Mirmulnir. Setelah terbunuh, Dragonborn menyerap jiwa dari Mirmulnir, membunuhnya secara permanen. Setelah mendapatkan kekuatan dari Mirmulnir, Dragonborn langsung bisa menggunakan Thum melalui kata Fus yang sudah ia pelajari sebelumnya. Para penjaga kota Whiterun kaget saat menyaksikan hal tersebut. Mereka kemudian menceritakan tentang legenda di Skyrim bahwa seorang Dragonborn bisa menyerap jiwa naga yang terbunuh dan bisa menggunakan Thum. Setelah itu, Dragonborn kembali ke Whiterun. Di perjalanan kembali, terdengar suara menggelegar yang datang dari gunung Throat of the World. Suara ini memanggil nama Dovahkiin. Seluruh Skyrim mendengar suara itu. Sesampainya di Dragon's Reach, Dragonborn mendengar diskusi dari Jarl dan para petinggi Whiterun terkait suara tadi. Dragonborn kemudian menceritakan kejadian tadi ketika mereka membunuh Mirmulnir. Mendengar cerita tersebut, Balgruuf mengkonfirmasi bahwa Last Dragonborn benar-benar seorang Dragonborn dan menjelaskan bahwa suara menggelegar yang mereka dengar tadi adalah suara dari Greybeards, para biarawan yang tinggal di sebuah kuil bernama High Hrothgar di gunung Throat of the World. Balgruuf kemudian menyarankan Last Dragonborn untuk segera pergi ke sana dan menjawab panggilan dari Greybeards. Dragonborn kemudian mendaki gunung Throat of the World. Sampai akhirnya ia tiba di High Hrothgar. Di sana ia bertemu dengan para Greybeards, yaitu Master Arngeir, Master Einarth, Master Bori, dan Master Wulfgar. Di sana Master Arngeir menguji Last Dragonborn dengan cara memintanya untuk melakukan shout. Setelah itu mereka mengajari Dragonborn tentang Thum, Way of the Voice, dan ramalan Dragonborn. Way of the Voice adalah aliran yang diikuti oleh para Greybeards, di mana mereka menggunakan Thum untuk bermeditasi dan berdoa kepada Dewi Kynareth, bukan untuk kekerasan dan peperangan. Para Greybeards juga menjelaskan tentang ramalan Dragonborn dan Alduin. Mereka menjelaskan bahwa Alduin ditakdirkan untuk mengakhiri dunia, supaya dunia baru bisa lahir kembali dengan wujud yang bersih. Setelah melatih dan mengajari Dragonborn, Greybeards memberikannya satu tugas akhir, yaitu mengembalikan sebuah artefak bernama Horn of Jurgen Windcaller, sebuah trompet tanduk milik Jurgen Windcaller, yaitu seorang pejuang Tang yang membentuk aliran Way of the Voice. Dragonborn kemudian pergi ke Ustengrav, sebuah makam Nord yang dipercaya merupakan tempat Horn of Jurgen Windcaller disimpan. Sesampainya di ujung Ustengrav, Last Dragonborn tidak menemukan horn tersebut, melainkan sebuah catatan yang menyuruhnya untuk pergi ke penginapan Sleeping Giants Inn di desa Riverwood dan bertemu dengan seseorang di ruang loteng. Sesampainya di Sleeping Giants Inn, Dragonborn menghampiri penjaga penginapan tersebut dan memesan ruang loteng. Ternyata ruang itu tidak ada dan merupakan kode khusus untuk penemu catatan tadi. Penjaga penginapan tersebut kemudian mengungkapkan bahwa ialah yang mengambil Horn of Jurgen Windcaller dan meninggalkan catatan tadi. Ia tahu bahwa Greybeards akan memerintahkan Last Dragonborn ke Ustengrav. Penjaga penginapan ini bernama Delphine. Setelah memberikan horn tersebut kepada Dragonborn, Delphine mengajaknya untuk berbicara di sebuah ruang rahasia di Sleeping Giants Inn. Ia menjelaskan bahwa dirinya adalah anggota Blades, bodyguard sang kaisar pada masa dinasti Septim yang sekarang sudah dibubarkan. Sebagai anggota Blades, ia melayani seorang Dragonborn. Sedikit menjelaskan, semua kaisar di dinasti Septim yang menjadi keturunan Tiber Septim adalah Dragonborn secara keturunan, bukan secara berkah. Jadi, darah naga mereka tidak semurni Tiber Septim maupun Last Dragonborn. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki full kemampuan Dragonborn seperti Tiber Septim maupun Last Dragonborn. Melanjutkan, Delphine menawarkan diri untuk melayani Last Dragonborn dan membantunya menghadapi kembalinya para naga dan kembalinya Alduin. Tetapi ia harus membuktikan terlebih dahulu bahwa ia adalah Dragonborn. Sebelum melanjutkan urusan dengan Delphine, kita sebagai player bisa memilih untuk kembali ke High Hrothgar dulu untuk mengembalikan Horn of Jurgen Windcaller. Ketika kembali ke High Hrothgar, Dragonborn memberikan Horn of Jurgen Windcaller kepada Greybeards. Setelah menyelesaikan tugas ini, Greybeards melaksanakan upacara untuk menyambut Last Dragonborn dan mengakuinya sebagai seorang Dragonborn. Dalam upacara ini, para Greybeards melafalkan kalimat dalam bahasa naga, membuat seisi High Hrothgar bergetar. Dalam kalimat ini, para Greybeards menobatkan Last Dragonborn sebagai Ysmir, Dragon of the North atau naga dari utara. Nama Ysmir ini telah diberikan kepada beberapa Dragonborn sebelumnya yang telah berlatih dengan Greybeards, termasuk Talos. Setelah menjalankan upacara tersebut, Last Dragonborn kembali ke Riverwood untuk melanjutkan urusannya dengan Delphine. Delphine menjelaskan bahwa dirinya telah meneliti tentang kembalinya para naga ini. Melalui peta yang tercantum dalam Dragonstone, ia menentukan lokasi-lokasi naga yang telah dibangkitkan dan memprediksi di mana naga selanjutnya akan dibangkitkan. Delphine kemudian mengajak Dragonborn untuk pergi ke Kynesgrove, sebuah desa di dekat kota Windhelm. Di dekat desa ini terdapat kuburan naga yang dipercaya akan dibangkitkan selanjutnya. Mereka bergegas ke sana dan berhasil menemui Alduin tepat ketika ia hendak membangkitkan naga di Kynesgrove.
Di sana, Dragonborn berhadapan lagi dengan Alduin setelah ia membangkitkan naga bernama Saloknir. Alduin berbicara kepada Dragonborn, mengatakan bahwa ia tidak mengakuinya sebagai naga, meskipun ia memiliki jiwa dan darah naga. Alduin memerintahkan Saloknir untuk membunuh Dragonborn dan Delphine, kemudian terbang pergi. Dragonborn dan Delphine bertarung melawan Saloknir, dan akhirnya berhasil menang. Setelah Saloknir mati, jiwanya diserap oleh Dragonborn. Menyaksikan hal tersebut, Delphine sekarang percaya dengan Dragonborn. Delphine kemudian menceritakan bagaimana ia bisa bertahan ketika Blades diburu habis-habisan oleh Altmeri Dominion. Ia juga menjelaskan bahwa awalnya Blades adalah organisasi yang melayani Dragonborn dalam memburu dan membunuh naga, sebelum berubah menjadi bodyguard bagi Kaisar Dinasti Septim. Dragonborn dan Delphine kemudian kembali ke Riverwood untuk menyusun rencana berikutnya. Di Riverwood, Delphine menyampaikan bahwa ia memiliki kecurigaan terhadap Thalmor atau Altmeri Dominion. Ia merasa bahwa mereka memiliki peran dalam kembalinya para naga. Delphine kemudian meminta tolong kepada Dragonborn untuk menyelinap ke Thalmor Embassy atau kedutaan Thalmor di Skyrim dan menginvestigasi keterlibatan mereka akan hal ini. Kebetulan Thalmor Embassy akan mengadakan sebuah pesta di mana petinggi-petinggi dan pebisnis kaya di Skyrim diundang oleh Thalmor untuk memperkuat hubungan mereka. Delphine tidak bisa pergi ke sana karena wajahnya telah ditandai sebagai anggota Blades dan merupakan seorang buronan. Akhirnya Dragonborn pergi sendiri ke sana dengan bantuan dari seorang bosmer bernama Malborn untuk menyelundupkan barang-barangnya. Malborn adalah seorang pembantu yang bekerja di Thalmor Embassy dan memiliki dendam terhadap Thalmor. Delphine membuat undangan palsu agar Dragonborn bisa masuk ke dalam pesta tersebut. Sesampainya di Thalmor Embassy, Dragonborn bertemu dengan Elenwen, duta besar Thalmor di Skyrim. Ia berkenalan dengannya tanpa sepengetahuan Elenwen bahwa ia adalah Dragonborn. Di pesta tersebut, Dragonborn berbaur dan menyusun rencana untuk membuat pengalihan perhatian. Setelah berhasil mengalihkan perhatian, Dragonborn menyelinap ke bagian dalam dari Thalmor Embassy dengan bantuan dari Malborn. Di sana, Dragonborn menemukan beberapa berkas tentang perang sipil dan Blades. Menurut berkas tersebut, perang sipil yang terjadi di Skyrim ini sangat menguntungkan Thalmor, karena siapapun pemenangnya, Thalmor akan memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk bisa menguasai Skyrim. Sedangkan berkas tentang Blades menjelaskan tentang Delphine dan Esbern. Mereka berdua adalah anggota Blades yang sampai saat ini masih masuk ke dalam daftar buronan Thalmor dan masih belum ditemukan. Ada juga berkas tentang kembalinya para naga. Disebutkan bahwa para Thalmor juga kaget dengan datangnya naga ini dan sedang menginvestigasinya. Dragonborn juga menanyakan salah satu tahanan di sana yang bernama Etienne Rarnes, yang merupakan seorang anggota Thieves Guild. Etienne menjelaskan bahwa Thalmor sedang mencari seseorang bernama Esbern yang dipercaya bersembunyi di kota Riften. Setelah itu, Dragonborn bisa memilih untuk membebaskan Etienne. Pada saat itu, Malborn ketahuan berkhianat dan dibawa ke sel tahanan, di mana Dragonborn sedang berada. Akhirnya, Dragonborn melawan penjaga yang membawa Malborn dan kabur dari Thalmor Embassy bersama Malborn dan Etienne. Setelah kabur, Dragonborn kembali ke Riverwood. Sesampainya di Riverwood, Dragonborn menyampaikan bahwa Thalmor tidak tahu apa-apa tentang kembalinya para naga. Delphine sempat tidak percaya akan hal itu karena ia memang agak paranoid kalau bicara soal Thalmor. Tapi setelah mendengar bahwa Thalmor sedang mencari Esbern, Delphine terkejut dan senang, karena itu berarti Esbern masih hidup. Mereka berdua memang sangat dekat ketika organisasi Blades masih berdiri. Delphine kemudian meminta tolong kepada Dragonborn untuk mencari Esbern dan mengajaknya ke Riverwood. Ia juga menyarankan Dragonborn untuk menemui Brynjolf dan bertanya tentang Esbern ke dia. Brynjolf ini adalah seorang anggota Thieves Guild. Dragonborn kemudian pergi ke Riften. Di sana ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu Dragonborn menghampiri Brynjolf dan membantunya mengerjakan tugas Thieves Guild untuk mendapatkan informasi tentang Esbern. Atau ia langsung menuju ke Redway dengan informasi dari Etienne yang ia temui di Thalmor Embassy. Redway ini adalah lokasi di bawah kota Riften, di mana Thieves Guild dan para kriminal bersembunyi. Di Redway, Dragonborn berhadapan dengan beberapa tentara Thalmor yang sedang mencari Esbern. Setelah menghabisi semua Thalmor di sana, Dragonborn menemukan Esbern di sebuah ruangan dengan pintu yang tersegel dengan banyak kunci. Esbern memang sangat paranoid karena ia diburu oleh Thalmor. Dragonborn kemudian menyebutkan kode yang diberikan oleh Delphine untuk memverifikasi bahwa dia tidak datang untuk memburu Esbern. Setelah itu, Esbern membuka pintu dan mengajak Dragonborn masuk. Esbern menjelaskan bahwa kemunculan Alduin ini sudah diramalkan dan ia sudah mempelajari ramalan tersebut, tetapi tidak ada yang mempercayai dirinya. Ia juga menjelaskan bahwa hanya Dragonborn lah yang bisa mengalahkan Alduin. Setelah mengetahui bahwa Last Dragonborn adalah, Dragonborn, Esbern langsung bersemangat dalam membantunya menghentikan Alduin. Dragonborn dan Esbern akhirnya kembali ke Riverwood untuk bertemu Delphine. Di Riverwood, Esbern dan Delphine terharu melihat satu sama lain. Setelah mereka temu kangen, mereka pergi ke ruang bawah tanah Sleeping Giants Inn untuk menyusun rencana. Esbern menjelaskan bahwa detail tentang ramalan Alduin dan bagaimana ia dikalahkan bisa ditemukan di sebuah monumen bernama Alduin's Wall, yang terletak di markas Blades bernama Skyhaven Temple.
Markas ini terletak di daerah Reach di Skyrim yang sekarang menjadi markas kelompok Richfolk bernama Forsworn. Markas Forsworn ini bernama Karthspire. Dragonborn, Delphine, dan Esbern akhirnya berangkat ke Karthspire untuk mencari Skyhaven Temple dan Alduin's Wall. Sesampainya di Karthspire, mereka bertarung melawan para Forsworn yang menjadikan tempat itu markas mereka. Setelah menghabisi para Forsworn tadi, mereka bertiga masuk ke dalam Karthspire dan melalui beberapa puzzle dan jebakan yang dipasang oleh para Blades untuk mencegah orang luar masuk ke sana. Setelah melalui puzzle dan jebakan tadi, mereka berhadapan dengan pintu masuk Skyhaven Temple. Pintu ini disegel dengan patung kepala raksasa yang menggambarkan Kaisar Teman Cyrodiil, yang merupakan orang yang pertama kali membentuk organisasi Blades. Segel kuil ini hanya bisa dibuka menggunakan darah yang sama dengan Teman Cyrodiil, yaitu darah seorang Dragonborn. Akhirnya, Les Dragonborn menyayat tangannya dan menggunakan darahnya untuk membuka segel tersebut. Di dalam Skyhaven Temple, mereka menemukan peninggalan para Blades terdahulu seperti armor, persenjataan, dan perlengkapan lainnya. Mereka pun menemukan Alduin's Wall. Tembok ini berisi ramalan Dragonborn yang ditandai oleh berbagai kejadian, mulai dari kejadian di game The Elder Scrolls Arena sampai The Elder Scrolls V Skyrim. Bunyi ramalan Dragonborn ini adalah When Misrule takes its place at the eight corners of the world, when the brass tower walks and time is reshaped, when the thrice blessed fail and the red tower trembles, when the dragonborn ruler loses his throne and the white tower falls, when the snow tower lies sunder, kingless, bleeding, the world eater wakes and the wheel turns upon the last dragonborn. Setiap kalimat dalam ramalan ini menggambarkan kejadian yang ada di tiap game Elder Scrolls. When Misrule takes its place at the eight corners of the world. Kalimat ini menggambarkan kejadian di game The Elder Scrolls Arena, di mana terjadi kekacauan di 8 provinsi Tamriel akibat Imperial Simulacrum yang disebabkan oleh Yagar Tharn menggunakan Staff of Chaos. When the brass tower walks and time is reshaped. Kalimat ini menggambarkan kejadian di game Daggerfall, di mana brass tower yang dimaksud adalah Numidium yang pada saat itu menyebabkan pecahnya waktu sehingga terjadi Dragon Break dengan nama Warp in the West. Warp in the West inilah yang dimaksud oleh pernyataan and time is reshaped. When the thrice blessed fail and the red tower trembles. Kalimat ini mengacu pada kejadian di game Morrowind, di mana thrice blessed ini mengacu pada Tribunal yang pada saat itu jatuh karena kembalinya Daggerfall dan putusnya hubungan mereka dengan Heart of Lorkhan. Red tower trembles menggambarkan meletusnya Red Mountain. When the dragonborn ruler loses his throne and the white tower fails. Dragonborn ruler yang dimaksud ini adalah para kaisar dari dinasti Septim yang berakhir dengan meninggalnya Martin Septim. White Tower fails mengacu pada kejadian Great War, di mana Altmeri Dominion menyerang White Cold Tower di Cyrodiil. When the Snow Tower lies sunder, kingless, bleeding. Kalimat ini menggambarkan runtuhnya Skyrim ke dalam perang sipil, di mana raja mereka, High King Thorik, dibunuh oleh Ulfric Stormcloak. The world eater wakes, and the wheel turns upon the last Dragonborn. Kalimat ini mengacu pada munculnya Alduin bersamaan dengan Last Dragonborn. Di bagian tengah Alduin's Wall ini menggambarkan bagaimana para pejuang Tangs melawan para naga pada saat Dragon War berlangsung. Digambarkan bahwa mereka menggunakan Thum untuk menjatuhkan naga. Thum yang dimaksud ini adalah Dragon Rend, sebuah shout yang diciptakan oleh para manusia. Esbern menyarankan Dragonborn untuk menanyakan Greybeards terkait shout ini. Delphine agak enggan bekerja sama dengan Greybeards karena mereka menuntun Dragonborn ke jalan yang berbeda. Di mana para Blades menuntun Dragonborn untuk menjadi pemburu naga, Greybeards menuntun Dragonborn untuk menggunakan Thum sebagai metode ibadah kepada Dewi Kynareth, bukan untuk kekerasan. Akhirnya, Dragonborn pergi ke High Hrothgar dan menemui Master Arngeir dan menanyakan tentang sebuah shout yang bisa menjatuhkan naga. Master Arngeir marah mendengar hal itu. Ia langsung mengetahui bahwa Dragonborn sedang bekerja sama dengan para Blades, dan ia tidak menyukainya. Master Arngeir percaya bahwa Alduin tidak boleh dihentikan, dan sudah takdirnya dunia berakhir untuk bisa dilahirkan kembali. Tetapi Dragonborn tidak percaya akan hal itu dan berdebat tentang masalah takdir dan ramalan dengan Master Arngeir. Master Arngeir akhirnya menjelaskan tentang Dragon Rend kepada Dragonborn. Para Greybeards tidak tahu cara menggunakan shout ini dan menyarankan Dragonborn untuk berkonsultasi dengan pemimpin para Greybeards yang bernama Paarthurnax. Greybeards akhirnya mengajari Dragonborn sebuah shout yang bisa membantunya mendaki gunung Throat of the World, di mana ia bisa menemui Paarthurnax di puncak gunung tersebut. Dragonborn pun mendaki gunung tersebut dan bertemu dengan Paarthurnax yang merupakan seekor naga. Dragonborn cukup kaget melihat seekor naga yang tidak jahat dan malah bersekutu dengan para mortal. Paarthurnax ini dulunya adalah letnan atau tangan kanan dari Alduin ketika para naga menguasai Skyrim. Tetapi pada Dragon War, Paarthurnax memihak kepada para mortal dan membantunya mengalahkan Alduin dengan cara mengajari mereka cara menggunakan Thum melalui berkah yang telah diberikan oleh Kynareth.
Paarthurnax dan Dragonborn saling sapa menyapa menggunakan Thum. Paarthurnax juga mengajari Dragonborn sebuah word of power. Setelah saling sapa menyapa, mereka mengobrol tentang Alduin, ramalan Dragonborn, takdir, dan Dragonrend. Paarthurnax menjelaskan Dragonrend sebagai sebuah shout yang terkutuk di kalangan para naga, karena shout ini diciptakan oleh para mortal untuk melumpuhkan naga. Cara kerja Dragonrend ini adalah membuat seekor naga merasakan konsep mortalitas atau kefanaan, sehingga pikiran mereka terganggu dan menghambat mereka untuk terbang. Ketika jatuh ke tanah, para mortal bisa dengan mudah menyerang mereka. Tidak ada satupun naga yang mengetahui cara menggunakan shout ini, termasuk Paarthurnax. Akhirnya, Paarthurnax menyarankan Dragonborn untuk melihat ke masa lalu menggunakan Elder Scroll. Pada saat Dragon War, Alduin diusir menggunakan Elder Scroll di puncak Throat of the World ini, mengakibatkan adanya anomali pecahan waktu di situ. Paarthurnax percaya, dengan membaca Elder Scrolls di pecahan waktu ini, Dragonborn bisa melihat ke masa di mana The Tongues berhadapan dengan Alduin dan mempelajari Dragonrend dari kejadian itu. Dragonborn akhirnya meminta saran kepada Paarthurnax tentang cara mendapatkan Elder Scroll. Ia diarahkan untuk pergi ke College of Winterhold, sebuah sekolah sihir yang terletak di kota Winterhold. Di sana, Dragonborn mengunjungi perpustakaan sekolah tersebut yang bernama The Arcanium. Ia menemui seorang pustakawan bernama Urak Groshop dan menanyakan tentang cara menemukan Elder Scroll di Skyrim. Urak memberikan beberapa buku referensi Elder Scrolls kepada Dragonborn. Salah satu buku tersebut ditulis oleh seorang penyihir bernama Septimus Cygnus yang mengaku pernah membaca Elder Scroll. Dari tulisannya, Septimus terdengar sedikit gila ketika memberikan kesaksiannya setelah membaca Elder Scroll. Urak kemudian menjelaskan bahwa Septimus sekarang sedang meneliti tentang Dwemer yang berkaitan dengan Elder Scroll yang pernah ia baca. Urak mengarahkan Dragonborn ke arah utara dari College of Winterhold, di mana Septimus menjalankan penelitiannya. Dragonborn pun pergi ke utara dan menemui Septimus. Di sana, ia bertanya tentang cara mendapatkan Elder Scroll. Walaupun sedikit gila dan sulit diajak bicara, Septimus akhirnya membantu Dragonborn untuk menemukan Elder Scroll yang disembunyikan oleh para Dwemer di menara bernama Tower of Mezark. Septimus memberikan sebuah bola yang bisa menjadi kunci akses ketika ia menelusuri reruntuhan Dwemer. Septimus juga meminta tolong untuk membantu penelitiannya tentang Dwemer Lockbox yang ia temukan. Dragonborn setuju dan berangkat menuju Tower of Mezark. Memasuki reruntuhan Dwemer dan Black Ridge, ia menghadapi animonculai para Dwemer dan para Falmer yang menghuni tempat itu. Pada akhirnya, Dragonborn sampai ke Tower of Mezark dan menemukan tempat penyimpanan sebuah Elder Scroll yang dikunci menggunakan sebuah puzzle. Ia memecahkan puzzle tersebut dan mengambil Elder Scroll yang disimpan itu. Dragonborn kemudian kembali ke Throat of the World dan membaca Elder Scroll tadi di pecahan waktu yang ada di sana. Melalui Elder Scroll ini, ia melihat rekaman di masa lalu ketika para Tongues menghadapi Alduin. Ia melihat bagaimana mereka menggunakan Dragonrend dan mempelajarinya. Dragonborn juga melihat bagaimana para Tongues menggunakan Elder Scroll untuk mengirim Alduin ke masa depan. Setelah Dragonborn selesai membaca Elder Scroll, Alduin datang ke puncak Throat of the World dan menghadapi Dragonborn. Dengan bantuan Paarthurnax dan Dragonrend, Last Dragonborn bertarung melawan Alduin. Dragonborn dan Paarthurnax berhasil menjatuhkan Alduin pada saat itu. Tidak terima akan kekalahannya, Alduin terbang pergi untuk memulihkan kekuatan. Sekarang Dragonborn sudah percaya diri bisa mengalahkan Alduin. Ia hanya perlu mencari tahu kemana Alduin pergi. Paarthurnax menyarankan Dragonborn untuk menginterogasi salah satu naga yang menjadi bawahan Alduin dan mencari tahu kemana ia pergi. Ia menyarankan untuk menangkap salah satu dari bawahan Alduin di Dragon's Reach yang memang dibangun untuk menangkap naga, lengkap dengan jebakan khusus. Dragonborn langsung pergi ke kota Whiterun dan bertemu Jarl Balgruuf, meminta tolong untuk menangkap seekor naga. Tentu saja Balgruuf kaget akan hal ini dan tidak yakin mereka bisa menangkap naga. Tapi Dragonborn berhasil meyakinkannya. Apabila kita belum menyelesaikan quest Civil War, Balgruuf masih menolak karena Whiterun pada saat itu bersifat netral dalam perang. Ia takut apabila Whiterun melemah setelah menghadapi naga, pihak Empire atau Stormcloaks akan menyerang Whiterun. Balgruuf kemudian menyarankan untuk mengatur gencatan senjata antara pihak Empire dan Stormcloaks dengan bantuan dari Greybeards. Dragonborn kemudian mengatur sebuah rapat dengan mempertemukan pihak General Tullius dan Ulfric Stormcloak di High Hrothgar, di mana tempat ini adalah tempat suci yang terbebas dari pengaruh perang sipil yang sedang terjadi. Pihak Thalmor dan Blades juga ikut hadir dalam rapat itu. Dengan bertemunya pihak-pihak yang saling bermusuhan ini, hampir terjadi kekacauan di ruang rapat. Sehingga cerita terjadi perdebatan yang cukup sengit antara pihak Empire dan Stormcloaks. Sampai pada akhirnya mereka menyetujui gencatan senjata yang berlaku sampai ancaman dari Alduin teratasi. Setelah gencatan senjata ditetapkan, Dragonborn melanjutkan rencananya bersama Jarl Balgruuf untuk menangkap naga. Mereka pada saat itu bingung bagaimana cara menarik perhatian naga ke Dragon's Reach. Untungnya Esbern sudah meneliti tentang nama-nama naga yang menjadi bawahan Alduin. Salah satunya adalah Odahviing.
Karena nama naga ini menggunakan bahasa naga, mereka bisa menjadi word of power dan digunakan dalam bentuk thum. Ketika nama seorang naga dipanggil menggunakan thum, ia akan terdorong untuk menerima panggilan itu, entah itu panggilan untuk bertarung ataupun panggilan lainnya. Mereka pun melancarkan rencananya. Dragonborn dan para tentara Whiterun pergi ke bagian atas dari Dragon's Reach. Di sana, Dragonborn memanggil Odahviing. Benar saja, Odahviing datang dan menyerang Dragon's Reach. Dengan dibekali Dragon Train, tidak butuh waktu lama bagi Dragonborn untuk menangkap Odahviing melalui perangkap naga yang telah dibangun di Dragon's Reach. Saat ditangkap, Odahviing mengakui kekuatan Thum Dragonborn. Ia juga mengatakan bahwa ada beberapa naga yang mulai mempertanyakan kepemimpinan Alduin. Terlebih lagi setelah ia dikalahkan oleh Dragonborn di atas Throat of the World. Odahviing menjelaskan bahwa Alduin sekarang berada di Sovngarde, yaitu alam akhirat bagi para Nord. Di sana, Alduin memakan jiwa para Nord untuk memulihkan kekuatannya. Nah, untuk pergi ke Sovngarde ini, seseorang harus mati dulu. Tapi ada cara lain, yaitu menggunakan sebuah portal khusus yang dibangun di sebuah kuil sekaligus makam Nord bernama Skuldhaven. Tidak sembarang orang bisa pergi ke Skuldhaven, karena ia hanya bisa diakses dengan cara terbang, yang tentu saja tidak bisa dilakukan oleh Dragonborn. Akhirnya, Dragonborn membuat perjanjian dengan Odahviing. Ia akan dibebaskan dari perangkapnya apabila ia setuju untuk membawa Dragonborn ke Skuldhaven. Odahviing pun setuju, mereka terbang ke Skuldhaven. Sesampainya di sana, Dragonborn menghadapi pasukan Rhogar yang dipimpin oleh seorang Dragon Priest bernama Nahkrin dan beberapa naga. Nahkrin pada saat itu menjaga portal ke Sovngarde. Setelah berhasil mengalahkan Nahkrin, Dragonborn masuk ke Sovngarde melalui portal tersebut. Di sana, hampir seluruh wilayah Sovngarde dipenuhi kabut. Alduin memunculkan kabut ini untuk menjebak jiwa para Nord yang masuk ke Sovngarde, mencegah mereka menuju ke Hall of Valor, di mana para pejuang Nord berkumpul. Di dalam kabut ini, Alduin menangkap jiwa mereka dan memakannya. Dragonborn pada akhirnya berhasil sampai ke depan Hall of Valor. Jalan menuju ke sana adalah sebuah jembatan yang terbuat dari tulang paus raksasa. Jembatan ini dijaga oleh seseorang bernama Sun. Ia adalah seorang dewa yang diagungkan oleh para Nord, sama seperti Shor. Sun menguji kekuatan Dragonborn sebelum mengizinkannya masuk ke Hall of Valor. Tentu saja, Dragonborn berhasil lulus ujian dari Sun ini dan masuk ke Hall of Valor. Di sana, Dragonborn menemui banyak pejuang Nord dan Atmoran legendaris, termasuk Ysgramor dan Jurgen Windcaller. Tetapi yang menanti Dragonborn di sana adalah Gormleth Golden Hilt, Hakon One Eye, dan Veldir the Old. Mereka bertiga adalah pejuang Tang yang menghadapi Alduin di puncak Throat of the World pada saat Dragon War. Mereka terikat dengan sumpah balas dendam mereka kepada Alduin dan akhirnya membantu Dragonborn untuk menghadapi Alduin di Sovngarde. Mereka berempat keluar ke depan jembatan Hall of Valor. Di sanalah mereka menghadapi Alduin. Mereka berempat berjuang habis-habisan melawan Alduin, saling beradu thum dan bertukar serangan. Melalui Dragon Train dan kekuatan Dragonborn, mereka berempat berhasil membunuh Alduin. Tetapi tidak seperti naga lainnya, jiwa Alduin tidak diserap oleh Dragonborn, melainkan lenyap begitu saja bersama dengan tubuhnya. Setelah mengalahkan Alduin, seluruh isi Sovngarde bersorak-sorai atas kemenangan Dragonborn. Ketiga pejuang Tang tadi menyampaikan terima kasihnya kepada Dragonborn atas jasanya. Dengan bantuan dari Sun, Dragonborn kembali ke Tamriel. Ia dikembalikan ke puncak Throat of the World, di mana ia disambut oleh Paarthurnax, Odahviing, dan beberapa naga lainnya. Mereka semua bergembira sekaligus bersedih atas kematian Alduin. Sekarang mereka bebas menjelajah Ner tanpa harus tunduk pada perintah siapapun. Meskipun begitu, ada beberapa naga yang menjadi pengikut Paarthurnax, mengikuti aliran Way of the Voice dan mencoba untuk bertaubat. Odahviing mengakui kekuatan Dragonborn dan menyatakan bahwa ia akan membantu Dragonborn kapanpun ia membutuhkannya. Main quest Skyrim berakhir di sini. Oh iya, satu lagi. Delphine tidak suka dengan Paarthurnax. Memang, Paarthurnax dulunya adalah tangan kanan Alduin ketika para naga menguasai Skyrim. Meskipun sudah bertaubat dan membantu para mortal, Delphine tetap menganggap bahwa Paarthurnax harus dibunuh dan sudah menjadi kewajiban Dragonborn untuk membunuh naga. Tentu saja, seperti orang waras pada umumnya, kita mengabaikan perintah dari Delphine ini. Sebenarnya untuk quest DLC ini bisa kita lakukan kapanpun ya, setelah kita pertama kali bertemu dengan Greybeards. Tetapi anggap saja kronologinya seperti ini. Main quest Skyrim, DLC Dragonborn, kemudian DLC Dawnguard. Oke, mari kita lanjut. Beberapa saat setelah mengalahkan Alduin, Dragonborn diserang oleh dua orang kultis dengan armor yang mirip dengan Dragon Priest. Mereka menuduh Les Dragonborn sebagai seorang penipu dan menyerangnya. Tentu saja dua orang ini langsung dihabisi oleh Dragonborn. Ia menemukan catatan di kantong mereka. Catatan ini menyatakan bahwa mereka berasal dari Ravenrock di Solstheim dan diperintahkan untuk membunuh Les Dragonborn atas perintah seseorang bernama Miraak. Dikatakan juga mereka menaiki kapal bernama Northern Maiden yang berlayar dari Ravenrock ke Windhelm dan sebaliknya. Dragonborn akhirnya menginvestigasi hal ini dan pergi ke Windhelm.
Ia menemui kapten dari Northern Maiden dan memintanya untuk mengantarkan Dragonborn ke Raven Rock. Sang kapten memperingati Dragonborn bahwa ada hal aneh yang terjadi di Solstheim yang berhubungan dengan para kultis yang ia bawa dari Raven Rock. Mereka pun sampai di Raven Rock dan disambut oleh seorang Dunmer ramah dari House Redoran yang menerima Dragonborn dengan tangan terbuka. Dragonborn akhirnya menanyakan tentang Miraak kepada penduduk Raven Rock. Anehnya, mereka lupa-lupa ingat akan nama tersebut dan tidak ada yang bisa memberikan jawaban yang jelas. Dragonborn akhirnya menginvestigasi sebuah monumen di dekat kota Raven Rock bernama Earthstone. Oke, saya ikut menjelaskan. Di seluruh penjuru pulau Solstheim ada berbagai pilar batu yang dinamakan Allmaker Stone. Batu-batu ini merepresentasikan berbagai elemen, mulai dari Earthstone, Sunstone, Treestone, dan lainnya. Batu-batu ini merupakan monumen sakral bagi klan Skull. Klan Skull ini adalah sebuah klan North yang tinggal di Solstheim. Mereka menyembah dewa yang bernama Allmaker. Oke, kita lanjut. Di Earthstone ini, beberapa penduduk Raven Rock terlihat bekerja membangun sebuah kuil kecil. Anehnya, mereka terlihat seperti sedang dikendalikan pikirannya, sembari mengucapkan kalimat-kalimat aneh. Ketika Dragonborn menyentuh Earthstone ini, ia ikut dikendalikan pikirannya. Saat itu, ia mendengar suara seorang pria mengucapkan kalimat yang sama dengan yang diucapkan para penduduk tadi. Tapi Dragonborn berhasil lepas dari kendali pikiran ini. Ketika itu, ada seorang penyihir bernama Neloth yang menghampiri Earthstone dan mengamatinya. Dragonborn akhirnya menanyakan tentang Miraak kepada Neloth. Sama seperti orang-orang lain, Neloth lupa-lupa ingat akan nama tersebut. Sampai akhirnya Neloth mengingat bahwa Miraak adalah seorang Dragon Priest yang sudah meninggal ribuan tahun yang lalu. Neloth kemudian mengarahkan Dragonborn ke sebuah kuil besar yang terletak di tengah Solstheim, tepat di lokasi Treestone. Neloth percaya bahwa kuil besar itu ada kaitannya dengan kuil-kuil kecil yang sedang dibangun ini. Dragonborn akhirnya pergi ke kuil tersebut. Di sana, ia menemukan banyak orang yang dikendalikan pikirannya sedang memperbaiki kuil ini. Tetapi ada seorang wanita yang tampak sadar dan berusaha menyadarkan teman-temannya. Dragonborn kemudian menghampirinya dan berkenalan. Wanita tersebut bernama Freya. Ia adalah anggota klan Skull. Beberapa penduduk Skull dikendalikan pikirannya dan dipaksa bekerja di kuil ini. Freya juga menjelaskan kepada Dragonborn tentang Miraak, seorang Dragon Priest yang menentang para naga dan berusaha untuk menguasai Solstheim untuk dirinya sendiri. Tetapi rencananya berhasil digagalkan. Freya juga menceritakan bahwa ayahnya yang merupakan seorang dukun di klan Skull meramalkan bahwa Miraak akan kembali ke Solstheim dengan kekuatan penuh. Dragonborn kemudian menawarkan bantuannya untuk menginvestigasi kuil Miraak ini bersama Freya. Akhirnya mereka berdua masuk ke dalam kuil ini. Di dalam mereka menemui banyak Draugr dan kultis penyembah Miraak. Sesampainya di ujung kuil, mereka menyadari bahwa model bangunannya mulai berubah menjadi aneh. Model bangunan ini adalah model bangunan milik Hermaeus Mora. Di ujung kuil ini, mereka menemukan sebuah buku hitam besar. Ini adalah Black Book yang pernah kita jelaskan di episode tentang Hermaeus Mora. Dragonborn kemudian membaca Black Book ini dan jiwanya ditarik ke Apokrypha, Plain Oblivion milik Hermaeus Mora. Di Apokrypha, ia disambut oleh Miraak. Ia berkenalan dengan Dragonborn dan mengajaknya minum teh. Ia melumpuhkan Dragonborn menggunakan sihir. Miraak pada saat itu menyadari bahwa Les Dragonborn adalah seorang Dragonborn. Ia juga mengakui pencapaiannya dalam membunuh Alduin. Dengan sombongnya, Miraak mengatakan bahwa ia sebenarnya bisa saja membunuh Alduin. Cuman ya, dia pada saat itu sedang di Apokrypha, jadi tidak bisa turun tangan melawan Alduin. Ia kemudian memamerkan kekuatannya kepada Last Dragonborn. Setelah pamer, Miraak mengusir Last Dragonborn keluar dari Apokrypha. Kembali ke kuil Miraak, Dragonborn menceritakan kejadian tadi ke Freya. Freya kemudian menyarankan bahwa mereka harus kembali ke desa Skull dan meminta bimbingan dari ayahnya Freya. Sesampainya di desa, kita bisa melihat para dukun Skull sedang meditasi dan meninggikan pelindung sihir untuk menghalang pengaruh dari Miraak. Dragonborn dan Freya kemudian menghampiri ayahnya Freya yang bernama Storm Craigstrider. Ia adalah dukun sekaligus pemimpin klan Skull. Storm semakin takut setelah mendengar cerita dari Dragonborn yang mengonfirmasi kembalinya Miraak. Tetapi setelah mengetahui bahwa Last Dragonborn adalah Dragonborn, Storm menjadi semangat karena masih ada harapan untuk mengalahkan Miraak. Storm akhirnya menceritakan tentang Miraak kepada Dragonborn. Ia menjelaskan bahwa Miraak adalah Dragonborn pertama. Ia menjadi seorang Dragon Priest bagi para naga ketika mereka masih menguasai Skyrim. Tetapi setelah mengumpulkan kekuatan, Miraak melawan para naga dan berusaha menguasai Solstheim untuk dirinya sendiri. Upaya Miraak ini berhasil dihentikan oleh para naga dan Dragon Priest. Storm juga menjelaskan tentang kemampuan Miraak untuk mengendalikan will atau kehendak makhluk hidup menggunakan Thu'um. Storm percaya bahwa Les Dragonborn juga bisa mempelajari dan menggunakan kemampuan ini. Dragonborn kemudian diarahkan ke sebuah sarang naga bernama Syrinx Watch. Di sana ada sebuah word wall yang dipercaya terukir salah satu word of power untuk shout bernama Benwill, yang digunakan oleh Miraak untuk mengendalikan kehendak makhluk hidup, termasuk kehendak para naga. Dragonborn pun pergi ke Syrinx Watch.
mengalahkan naga yang ada di sana dan mempelajari kata pertama dari Shout Benwell. Lucunya, ketika mengalahkan naga ini, Miraak muncul dan mencuri jiwa dari naga yang telah terbunuh ini. Hal ini terjadi setiap kali Dragonborn membunuh seekor naga. Setelah mempelajari Shout Benwell, Dragonborn menggunakan Shout ini untuk membersihkan semua pilar Allmaker Stone dari pengaruh Miraak, sehingga orang-orang yang dikendalikan pikirannya bisa terbebas. Setiap pilar Allmaker Stone ini bisa memberikan kekuatan yang unik kepada Dragonborn, seperti memanggil badai es, memanggil werebear, dan lain-lain. Setelah membersihkan Allmaker Stone, Dragonborn kembali ke Storn untuk meminta petunjuk. Storn menceritakan bahwa Neloth pernah datang ke desa Skull untuk mencari Black Book. Storn percaya bahwa melalui Black Book ini, Dragonborn bisa menemukan 2 Word of Power lainnya untuk memaksimalkan kekuatan Shout Benwell miliknya. Dengan informasi ini, Dragonborn mengunjungi Neloth di rumahnya yang bernama Tel Mithryn. Oh iya, Neloth ini adalah salah satu penyihir tertua di Tamriel. Ia adalah penyihir dari House Telvanni yang sudah hidup sejak masa Third Era dan berhasil selamat dari meletusnya Red Mountain. Ia sekarang menetap di Solstheim. Dragonborn menemui Neloth dan bertanya-tanya terkait Black Book dan Hermaeus Mora. Neloth sudah meneliti tentang Black Book ini dan menyarankan Dragonborn untuk menemukan salah satu Black Book yang ia percaya berkaitan dengan kemampuan Miraak untuk menggunakan Shout Benwell. Neloth dan Dragonborn akhirnya pergi ke reruntuhan Dwemer bernama Nechardak, yang dikenal juga dengan nama City of 100 Towers. Neloth percaya bahwa Black Book yang mereka butuhkan ada di reruntuhan ini. Di sana, Neloth dan Dragonborn menghadapi berbagai animal-galai Dwemer, jebakan serta puzzle yang ditinggalkan oleh para Dwemer. Singkat cerita, mereka berhasil mendapatkan Black Book yang mereka cari. Dragonborn kemudian langsung membaca Black Book ini dan pergi ke Apokrypha. Di sini, ia melewati berbagai rintangan dan musuh di Apokrypha, sampai akhirnya berhasil sampai ke ujung, di mana ia menemui Hermaeus Mora. Di sini, Hermaeus Mora mengajarinya kata kedua dari Shout Benwell. Sekarang, ia hanya butuh kata terakhir untuk memaksimalkan kekuatannya. Hermaeus Mora menawarkan bahwa ia bisa mengajarinya kata terakhir dari Shout Benwell, tetapi dengan satu syarat. Ia meminta Dragonborn untuk membujuk ketua dari Clan Skull dan memberikannya rahasia dari Clan Skull yang sangat dicari-cari oleh Hermaeus Mora. Dragonborn pun kembali ke Solstheim. Kemudian ia pergi ke desa Skull dan menghampiri Storm. Ia menceritakan tentang pertemuannya dengan Hermaeus Mora. Tidak ada cara lain untuk mempelajari kata terakhir dari Shout Benwell selain mendapatkannya dari Hermaeus Mora. Akhirnya, Storm setuju untuk memberikan pengetahuan rahasianya kepada Hermaeus Mora, dengan harapan Dragonborn bisa mempelajari Shout Benwell secara penuh dan mengalahkan Miraak. Storm kemudian membaca sebuah Black Book dan masuk ke Apokrypha. Tak lama kemudian, kita bisa melihat Hermaeus Mora menyerap seluruh pengetahuan yang dimiliki Storm. Karena proses ini, Storm meninggal dunia. Setelah mendapatkan pengetahuan ini, Hermaeus Mora menepati janjinya dan mengajarkan Dragonborn kata terakhir dari Shout Benwell. Ia mengukir kata terakhir ini di tubuh Storm yang sudah meninggal. Freya sedih dan marah atas kematian ayahnya. Ia meminta Dragonborn untuk tidak menyia-nyiakan kematian ini dan membalaskan dendamnya kepada Miraak dan Hermaeus Mora. Dragonborn pun membaca Black Book dan masuk ke Apokrypha. Di sana, ia menghadapi bawahan Hermaeus Mora dan para naga yang menjadi anak buah Miraak. Dengan Shout Benwell, ia mengendalikan salah satu naga milik Miraak yang bernama Sahrotar. Sahrotar kemudian membawa Dragonborn ke titik tertinggi di Apokrypha. Di sanalah Dragonborn menghadapi Miraak. Di sini, Miraak sangat bersemangat melawan Last Dragonborn, karena ini adalah duel antara Dragonborn pertama dan Dragonborn terakhir. Keduanya dengan kekuatan penuh mereka. Pertarungan dahsyat antara mereka berdua pun dimulai. Mereka saling mengadu thumb dan saling mengadu serangan mereka. Terlihat bahwa Last Dragonborn memiliki kekuatan yang lebih besar daripada Miraak. Di tengah pertarungan, Miraak membunuh naga-naga miliknya dan menyerap jiwa mereka untuk memulihkan kekuatannya. Setelah pertarungan yang sengit, Miraak berhasil dikalahkan oleh Last Dragonborn. Saat kalah, Miraak berusaha kabur ke Solstheim, tetapi dihentikan oleh Hermaeus Mora. Pada akhirnya, Miraak dibunuh oleh Hermaeus Mora. Setelah Miraak mati, Last Dragonborn diangkat oleh Hermaeus Mora sebagai championnya, menggantikan Miraak. Setelah itu, Dragonborn kembali ke Solstheim. Di sana, desa Skull menyampaikan rasa terima kasih mereka karena telah membalaskan dendam mereka dan menghentikan Miraak. Questline Dragonborn DLC berakhir di sini. Setelah mengalahkan Miraak, Dragonborn kembali ke Skyrim. Di sana, ia mendengar bahwa Dawnguard sedang dibentuk kembali. Mereka adalah kelompok pemburu vampir yang dulu sempat berhenti beroperasi. Hal ini bertepatan dengan munculnya serangan vampir ke berbagai kota dan desa yang ada di Skyrim. Mendengar hal ini, Dragonborn yang pada saat itu gabut pergi menginvestigasi Fort Dawnguard, yang merupakan markas besar milik Dawnguard. Memasuki Fort Dawnguard, Dragonborn bertemu dengan seorang beta male bernama Angmar yang takut masuk sendiri ke dalam Fort Dawnguard. Akhirnya, Chat Dragonborn menemani Angmar sampai ke dalam benteng. Di dalam, mereka bertemu dengan seorang Redguard bernama Isran. Ia adalah pemimpin dari Dawnguard. Isran sangat senang akan antusiasme mereka dalam bergabung menjadi pemburu vampir. Tetapi, ia juga khawatir karena kabar kebangkitan Dawnguard ini akan menambah intensitas serangan dari para vampir.
Oh ya, Isran pada saat itu sedang berada di tengah diskusi dengan temannya yang bernama Tolan. Ia adalah seorang anggota Vigilant of Stendarr. Kita pernah membahas sebelumnya bahwa Vigilant of Stendarr ini adalah kelompok polisi penyembah Stendarr yang memiliki misi untuk memburu penyembah Daedra dan hal-hal yang berkaitan dengan Daedra, termasuk werewolf dan vampir. Di tengah serangan vampir ini, markas mereka yang berada di Skyrim menjadi target dan sekarang sudah hancur. Tolan menginvestigasi tentang sebuah dungeon bernama Dim Hollow Crypt yang lokasinya dekat dengan markas Vigilant of Stendarr. Dim Hollow Crypt ini dipercaya memiliki peran yang signifikan karena para vampir terlihat menginvestigasi tempat ini. Isran akhirnya meminta tolong Dragonborn untuk mengikuti Tolan ke Dim Hollow Crypt dan menginvestigasi tempat itu. Sesampainya di Dim Hollow Crypt, Dragonborn menemukan Tolan sudah tergeletak tak bernyawa di kaki dua orang vampir. Tanpa pikir panjang, Dragonborn langsung membalaskan dendam Tolan. Setelah itu, Dragonborn terus masuk ke dalam Dim Hollow Crypt, membunuh para vampir, necromancer, dan roger yang ada di sana, sambil mendengar percakapan mereka tentang sebuah artefak yang tersembunyi dalam Dim Hollow Crypt. Akhirnya, Dragonborn memasuki sebuah ruangan besar, di mana ia melihat seorang Vigilant of Stendarr sedang diinterogasi oleh beberapa vampir. Vigilant of Stendarr ini akhirnya dibunuh. Tentu saja, tanpa pikir panjang, Dragonborn langsung menghabisi semua vampir beserta anak buahnya yang ada di sana. Di tengah ruangan ini ada sebuah segmen yang terlihat seperti puzzle. Dragonborn dengan usilnya meletakkan tangannya di sebuah pilar yang berada di tengah segmen itu. Tangannya pun akhirnya tertusuk duri besi. Tapi memang begitu cara mengaktifkan puzzle ini. Dragonborn akhirnya memecahkan puzzle tersebut dan dari pilar tadi muncul sebuah sarkofagus. Di dalam sarkofagus ini ada seorang wanita yang tertidur dengan membawa sebuah Elder Scroll. Wanita ini memperkenalkan dirinya, namanya adalah Serana. Ia menjelaskan bahwa dirinya telah dikurung di sini selama ribuan tahun. Dragonborn mengatakan bahwa ia adalah bagian dari pemburu vampir dan akan membunuh Serana. Tetapi, dengan rayuan dan tipu dayanya, Serana berhasil membujuk Dragonborn untuk tidak membunuhnya dan memintanya untuk mengantarkan dirinya kembali pulang. Ia menuntun Dragonborn ke Kastil Volkihar, yang merupakan rumah sekaligus markas dari klan Volkihar. Ya, Serana adalah bagian dari klan Volkihar. Bukan hanya itu, ia adalah anak dari pemimpin klan Volkihar dan merupakan salah satu vampir pertama dari klan Volkihar. Sesampainya di Kastil Volkihar, pemimpin klan Volkihar yang bernama Lord Harkon langsung menyambut Serana dan Dragonborn. Ia sangat gembira karena mendapatkan Elder Scroll dan anaknya kembali. Ia kemudian menawarkan hadiah kepada Dragonborn karena jasanya. Ia menawarkan Dragonborn untuk menjadi Vampire Lord. Dragonborn bisa menerima atau menolak tawaran ini, tergantung kita sebagai player. Anggaplah dia menolaknya. Setelah menolak, Dragonborn diusir dari Kastil Volkihar dan kembali ke Fort Dawnguard. Sesampainya di Fort Dawnguard, Dragonborn menceritakan kejadian tadi kepada Isran. Mendengar cerita tersebut, Isran bingung kenapa Dragonborn malah mengantarkan Serana ke Kastil Volkihar, bukannya langsung membunuhnya. Oh well, Isran semakin waspada setelah mendengar bahwa para vampir memiliki sebuah Elder Scroll. Ia langsung meminta tolong Dragonborn untuk melanjutkan proses pemulihan Dawnguard dengan cara merekrut dua orang hebat bernama Ganmar dan Sorin Jurar. Ganmar adalah seorang ahli binatang buas. Dragonborn membantunya mengalahkan beberapa beruang dan mengajaknya bergabung ke Dawnguard, sesuai arahan Isran. Sorin Jurar adalah seorang mekanik yang ahli dalam teknologi Dwemer. Dragonborn membantunya menemukan Dwemer Cock untuk penelitiannya dan mengajaknya bergabung ke Dawnguard, sesuai arahan Isran. Setelah kembali ke Dawnguard, Isran menyampaikan pidato singkat dan mengajak Dragonborn berdiskusi tentang hal serius. Ternyata, Serana datang ke Fort Dawnguard demi mencari Dragonborn. Di situ, Isran sudah gatal ingin membunuh Serana, tetapi ia juga tertarik. Kenapa si vampir ini nekat datang ke Fort Dawnguard hanya untuk bertemu Dragonborn? Serana kemudian menjelaskan kepada mereka tentang ramalan Tyranny of the Sun. Ia menjelaskan bahwa dalam ramalan ini, para vampir bisa menggunakan sebuah artefak untuk menutupi matahari, sehingga mereka bisa leluasa beraktivitas di siang hari. Nah, ayahnya Serana ingin memenuhi ramalan ini dan mendeklarasikan perang dengan para mortal. Serana berusaha menghentikan ayahnya karena ia percaya bahwa perang antara vampir dan para mortal akan membawa bencana bagi para vampir. Dalam memenuhi ramalan ini, mereka membutuhkan Elder Scroll. Tetapi tidak sembarang orang bisa membaca Elder Scroll, mereka butuh seorang Moth Priest. Isran kemudian mengatakan bahwa ia mendengar kabar tentang Moth Priest yang sedang berkunjung ke Skyrim dari Cyrodiil. Tetapi Isran menolak membantu Serana dalam menghentikan ayahnya ini, karena Dawnguard saat ini sedang berfokus memarahi para vampir. Tapi Dragonborn membujuk Isran untuk memperhatikan dan mengurus ramalan ini, mencegah para vampir untuk memenuhinya. Isran setuju, tetapi hanya Dragonborn saja yang boleh membantu Serana, sementara anggota Dawnguard lainnya fokus memarahi para vampir. Serana dan Dragonborn akhirnya memulai petualangan mereka mencari Moth Priest. Mereka bertanya ke sana kemari, mulai dari tukang kereta kuda, penjaga penginapan, sampai ke College of Winterhold. Akhirnya mereka mendapatkan info bahwa ada seorang Moth Priest yang sedang dalam perjalanan di dekat desa Dragonbridge. Mereka pun pergi ke sana dan menemukan bahwa karavan milik Moth Priest tersebut sudah diserang. Mereka menemukan catatan di salah satu mayat vampir di sana yang mengarahkan mereka ke sebuah tempat bernama Forbear's Holdout.
Di sana, Moth Priest yang sedang mereka cari ditawan oleh para vampir yang mencoba mengendalikan pikirannya. Serana dan Dragonborn berhasil menyelamatkan Moth Priest ini. Namanya adalah Dexion Evicus. Ia berterima kasih kepada Serana dan Dragonborn karena telah berhasil menyelamatkannya. Dragonborn kemudian menceritakan bahwa mereka butuh seorang Moth Priest untuk membaca sebuah Elder Scroll dengan tujuan memerangi para vampir. Karena tujuannya baik dan ingin balas budi, Dexion setuju untuk membantu Serana dan Dragonborn. Mereka kembali ke Fort Downcard, di mana Dexion diberikan Elder Scroll dan mulai membacanya. Dexion mendapatkan gambaran bahwa ramalan yang mereka sebutkan ini berkaitan dengan sebuah artefak yang bernama Auriel's Bow, yang merupakan artefak milik Auriel atau Akatosh. Dexion mengatakan bahwa ia membutuhkan 2 Elder Scrolls lagi untuk melengkapi informasi tentang Auriel's Bow ini. Satu Elder Scroll yang berisi tentang naga, satu lagi yang berisi tentang darah. Elder Scroll tentang naga sudah dimiliki Dragonborn. Sekarang tinggal menemukan Elder Scroll tentang darah. Serana percaya bahwa Elder Scroll yang mereka cari ini disimpan oleh ibunya. Serana kemudian menceritakan bahwa ketika Lord Harkon berusaha memenuhi ramalan Tyranny of the Sun, ia sudah mendapatkan Elder Scroll tentang matahari dan Elder Scroll tentang darah. Nah, istri dari Lord Harkon yang bernama Valerica berusaha menghentikan rencananya. Akhirnya ia menyembunyikan 2 Elder Scroll ini dari Lord Harkon. Ia menyembunyikan Elder Scroll tentang matahari di Dim Hollow Crypt, disegel bersama Serana. Sementara itu, ia membawa Elder Scroll tentang darah dan pergi bersembunyi. Bingung di mana Valerica mungkin bersembunyi, Serana dan Dragonborn akhirnya memutuskan untuk mencarinya di Castle Volkihar. Di sana ada sebuah taman yang dulu dirawat oleh Valerica. Lord Harkon sangat benci akan tempat itu, sehingga tempat itu bisa menjadi lokasi persembunyian yang tepat untuk Valerica. Serana dan Dragonborn kemudian menyelinap melalui bagian belakang Castle Volkihar. Di dalam mereka menghadapi vampir, laba-laba, dan gargoyle. Akhirnya mereka sampai di taman yang mereka cari. Di sini mereka melihat sebuah jam bulan atau moondial. Mereka suspek bahwa ada sesuatu di balik moondial ini. Benar saja, ternyata moondial ini adalah sebuah puzzle door. Mereka memecahkan puzzle ini dan akhirnya pintunya terbuka. Mereka masuk dan menjelajahi lebih dalam ke Castle Volkihar. Akhirnya mereka masuk ke laboratorium milik Valerica. Di sini Valerica melakukan penelitiannya tentang necromancy dan sihir conjuration. Serana dan Dragonborn menginvestigasi laboratorium ini dan menemukan bahwa Valerica menciptakan sebuah cara untuk masuk ke Soulcairn, sebuah alam yang menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi semua jiwa yang terperangkap ke dalam Soul Gem. Soulcairn ini dikuasai oleh entitas bernama Ideal Masters yang banyak disembah oleh para necromancer. Serana dan Dragonborn percaya bahwa Valerica bersembunyi di dalam Soulcairn ini. Mereka menggeledah laboratorium Valerica untuk mencari cara membuka portal ke Soulcairn. Mereka menemukan jurnal milik Valerica dan akhirnya membuka portal ke Soulcairn melalui instruksi dari jurnal tersebut. Karena Soulcairn ini tidak menerima makhluk hidup, Dragonborn pada saat itu tidak bisa masuk. Serana menawarkan 2 pilihan, mengubah Dragonborn menjadi vampir atau mengambil sebagian jiwanya dan dimasukkan ke dalam Soul Gem untuk dijadikan sesajen kepada Ideal Master. Anggaplah Dragonborn memilih untuk mengambil sebagian jiwanya. Akhirnya mereka pun masuk ke Soulcairn. Mereka menjelajah Soulcairn ini dan berhasil menemukan Valerica di sebuah kastil yang berada di tengah Soulcairn. Di sana, Valerica dikurung oleh Ideal Masters. Dahulu kala, Valerica meminta perlindungan dari Ideal Masters, tetapi dengan liciknya mereka mengurung Valerica di kastil tersebut. Serana dan Dragonborn akhirnya berbicara dengan Valerica. Di sini terjadi perdebatan antara ibu dan anak tentang masalah keluarga. Sangat awkward bagi Dragonborn. Valerica menjelaskan bahwa ramalan Tyranny of the Sun membutuhkan darah dari Daughter of Cold Harbor, yaitu para vampir wanita yang mendapatkan vampirisme langsung dari Molakbal. Nah, karena Valerica dan Serana ini termasuk Daughter of Cold Harbor, Valerica berusaha menjauhkan mereka dari Harkon. Karena pasti Harkon tidak akan segan untuk membunuh mereka berdua demi memenuhi ramalan tadi. Setelah berdebat dengan Serana, akhirnya hati Valerica terbuka dan ia setuju untuk membantu mendapatkan Auriel's Bow dan menghentikan Harkon. Langkah selanjutnya adalah membebaskan Valerica dari penjaranya. Untuk itu, Serana dan Dragonborn perlu mengalahkan 3 Keeper. Mereka adalah anak buah dari Ideal Masters yang terhubung jiwanya dengan dinding yang memenjarakan Valerica. 3 Keeper tadi berhasil dikalahkan oleh Serana dan Dragonborn. Mereka pun kembali ke Valerica. Setelah dinding yang memenjarakan Valerica hilang, mereka bertiga masuk ke dalam kastil tersebut untuk mengambil Elder Scroll yang mereka cari. Tetapi di sana mereka diserang oleh seekor naga bernama Dornever. Ia adalah naga yang menjual jiwanya kepada Ideal Masters untuk mendapatkan kekuatan necromancy. Tanpa berlama-lama, Dornever berhasil dikalahkan oleh Dragonborn. Setelah mengalahkan Dornever, mereka mengambil Elder Scroll yang disimpan oleh Valerica. Serana mengajak Valerica keluar dari Soulcairn, tetapi ia menolak dengan alasan di luar sana tidak aman karena Harkon masih hidup. Serana dan Dragonborn akhirnya keluar dari kastil tersebut. Di luar, mereka dihampiri oleh Dornever. Ia berbicara dengan Dragonborn. Dornever sangat terkesan akan kekuatan yang dimiliki Dragonborn dan memberikannya titel Conarian yang berarti Vanquisher, karena ia telah berhasil mengalahkan Dornever.
Dornevir juga sudah mendengar kabar bahwa Dragonborn berhasil mengalahkan Alduin. Sama seperti Odahviing, Dornevir mengakui kekuatan Dragonborn dan menyatakan akan membantunya kapanpun ia dipanggil. Serana dan Dragonborn keluar dari Soulcairn dan kembali ke Fort Dawnguard untuk menyerahkan Elder Scrolls yang mereka dapatkan kepada Dexius. Tetapi Dexius sudah buta karena efek Elder Scroll yang ia baca dan sudah tidak mampu membaca lagi. Akhirnya Dexion menawarkan alternatif dengan cara melakukan ritual pembacaan Elder Scroll di sebuah tempat suci bernama Ancestor Glade. Di Ancestor Glade, Dragonborn menjalankan ritual pembacaan Elder Scroll dengan menggunakan kulit dari batang pohon kantikel untuk menarik perhatian Ancestor Moth. Melalui energi dari Ancestor Moth ini, Dragonborn berhasil membaca ketiga Elder Scrolls yang telah mereka kumpulkan tadi dan menemukan lokasi Auriel's Bow. Tanpa berlama-lama, mereka berdua bergegas ke Darkfall Cave, sebuah gua yang bisa mengarahkan mereka ke lokasi Auriel's Bow. Di gua ini, mereka bertemu dengan seorang Snow Elf bernama Knight Paladin Gelebor. Ia adalah salah satu dari beberapa Snow Elf yang tersisa di Tamriel. Ia adalah kesatria penyembah Auriel yang bertugas menjaga gerbang menuju Forgotten Vale. Di Forgotten Vale ini terdapat sebuah bangunan besar bernama Chantry of Auriel, yang menjadi tempat perlindungan para Snow Elf sekaligus tempat suci bagi penyembah Auriel. Serana dan Dragonborn menyampaikan tujuan mereka kepada Gelebor, yaitu mencari Auriel's Bow dan menghentikan ramalan Tyranny of the Sun. Gelebor mengizinkan mereka lewat, sekaligus meminta tolong untuk menghadapi saudaranya yang bernama Archcurat Virthur. Gelebor percaya bahwa Virthur telah dipengaruhi oleh para Snow Elf yang berubah menjadi Falmer, atau yang mereka sebut The Betray. Serana dan Dragonborn menjalankan serangkaian ritual sebelum bisa masuk ke Inner Sanctum dari Chantry of Auriel, tempat Auriel's Bow disimpan dan tempat Archcurat Virthur berdiam. Memasuki Inner Sanctum, mereka menghadapi banyak Falmer dan Kaurus beku. Sampai akhirnya mereka menemui Virthur di ruang tahtanya. Mereka pun menghadapi Virthur yang pada saat itu mengirimkan anak buahnya dulu untuk menyerang Serana dan Dragonborn. Setelah anak buahnya kalah, Virthur meruntuhkan atap bangunan tersebut. Serana, Dragonborn, dan Virthur terluka akibat kegilaan ini. Pada konfrontasi akhir, Virthur mengungkapkan hal sebenarnya, bahwa ia adalah seorang vampir. Ia tidak dikendalikan oleh para Falmer, melainkan ia mengendalikan para Falmer. Ia juga mengungkapkan bahwa ramalan Tyranny of the Sun adalah hasil karyanya. Virthur ingin balas dendam kepada Auriel karena telah menelantarkannya ketika ia diubah menjadi vampir. Menggunakan Auriel's Bow, Virthur bisa menyerang matahari yang merupakan domain milik Auriel. Untuk melakukan itu, ia membutuhkan darah dari seorang Daughter of Coldharbour. Oleh karena itu, ia menciptakan ramalan Tyranny of the Sun untuk menarik perhatian salah satu dari Daughter of Coldharbour. Dan rencananya berhasil. Ia berhasil menarik perhatian Serana, yang merupakan salah satu dari Daughter of Coldharbour. Tanpa pikir panjang, Serana langsung menyerang Virthur. Pertarungan pun berlanjut, sampai akhirnya Serana dan Dragonborn berhasil mengalahkan Virthur. Setelah pertarungan selesai, Gelebor muncul membawa Auriel's Bow. Ia kaget setelah mendengar kebenaran tentang Archcurat Virthur. Gelebor kemudian menyerahkan Auriel's Bow kepada Dragonborn dan menjelaskan cara kerja busur ini. Ada dua tipe panah yang secara khusus bisa bersinergi dengan busur ini, yaitu Sun-Hallowed Arrow dan Blood-Cursed Arrow. Sun-Hallowed Arrow adalah anak panah yang mendapatkan berkah Auriel, sehingga bisa lebih efektif dalam membunuh undead serta bisa memanggil kekuatan dari matahari untuk menyerang lawannya. Sementara itu, Blood-Cursed Arrow adalah panah yang dikutuk menggunakan darah dari Daughter of Coldharbour, sehingga panah ini bisa digunakan untuk menyerang matahari dan menutupinya. Setelah mendapatkan Auriel's Bow, Serana dan Dragonborn kembali ke Fort Dawnguard, di mana Isran dan para anggota Dawnguard sedang bersiap-siap untuk menyerbu Kastel Volkihar. Melihat Serana dan Dragonborn membawa Auriel's Bow, Isran senang dan semakin bersemangat. Ia juga sudah tidak membenci Serana dan menerimanya sebagai sekutu Dawnguard. Setelah persiapan selesai, mereka menyerbu Kastel Volkihar. Dalam penyerbuan ini, kedua pihak mengerahkan kekuatan penuh mereka. Di akhir penyerbuan, Serana dan Dragonborn menghadapi Lord Harkon. Di sini, Lord Harkon masih mengemis untuk diberikan Auriel's Bow. Lalu saja, Serana dan Dragonborn menolak. Ya, walaupun kita bisa memilih untuk memberikannya. Pertarungan pun dimulai. Dengan bantuan Auriel's Bow, Serana dan Dragonborn berhasil mengalahkan Lord Harkon, mengakhiri ancaman vampir dari klan Volkihar. Disinilah questline Dawnguard berakhir. Well, ada jalur alternatif, di mana Dragonborn menjadi vampir dan bergabung dengan Kastel Volkihar. Pada akhirnya, Serana dan Dragonborn membunuh Harkon juga. Tetapi setelah membunuh Harkon, Dragonborn memimpin Kastel Volkihar untuk menyerang Fort Dawnguard, membunuh semua anggota Dawnguard yang ada di sana. Oke, kita kembali lagi ke kemenangan Dawnguard. Setelah kemenangan ini, kita bisa membujuk Serana untuk menyembuhkan vampirismenya melalui bantuan dari seorang penyihir bernama Valion yang tinggal di kota Morthal. Selain itu, kita juga bisa kembali ke Soulcairn untuk mengabari Valerica bahwa Harkon sudah mati. Valerica kemudian kembali ke laboratoriumnya di Kastel Volkihar, melanjutkan studinya tentang necromancy dan conjuration. The Elder Scrolls ini adalah game RPG, di mana tentunya ada banyak pilihan bagi kita sebagai player. Tiap pilihan akan mengarah pada cerita dan hasil yang berbeda pula. Maka dari itu ada istilah headcanon.
Kita sudah memahami bahwa canon adalah istilah untuk menyatakan bahwa suatu cerita dianggap benar terjadi secara resmi, entah oleh author maupun penulis cerita tersebut. Sementara itu, headcanon adalah cerita yang dianggap benar oleh masing-masing individu, terlepas dari pernyataan resmi dari author atau penulis. Contohnya tadi, apakah Dragonborn bergabung ke Dawnguard atau Castle Volkihar? Tergantung ke kita para player, kita maunya dia bergabung kemana. Itulah yang menjadi cerita benar yang kita ikuti, itulah yang menjadi headcanon kita. Nah, secara resminya bagaimana? Kita belum tahu, karena pihak Bethesda juga belum memberikan informasi yang pasti. Mungkin akan dikonfirmasi di game The Elder Scrolls 6. Melanjutkan, ada ratusan side quest yang bisa kita jalankan di game Skyrim. Mungkin kita akan menjelaskan beberapa side quest guild atau faction saja. Yang pertama ada Companions. Dragonborn bergabung dengan Companions di kota Whiterun. Ia menjalankan tugas sebagai anggota Companion sampai ia diajak bergabung ke kelompok The Circles dan diubah menjadi werewolf. Ia membantu The Companions dalam mengumpulkan pecahan Wolfrat, sebuah kapak legendaris yang menjadi simbol kepemimpinan di The Companions. Setelah Harbinger atau pemimpin mereka yang bernama Kodlak Whiteman meninggal, Dragonborn mengambil posisinya sebagai Harbinger dengan memegang Wolfrat yang sudah diperbaiki. Cerita ini pernah kita bahas di episode tentang Companions. Yang kedua ada College of Winterhold. Ketika mengunjungi College of Winterhold untuk mencari Elder Scroll, Dragonborn tidak sengaja mendaftar sebagai mahasiswa di sana. Ia belajar sihir dan mengikuti penelitian yang dilakukan oleh para Master Wizard di sana. Ia juga berperan dalam penelitian tentang Eye of Magnus. Pada saat itu, seorang Thalmor bernama Ancano menyalahgunakan artefak Eye of Magnus ini. Karena kejadian ini, Archmage atau Rektor College of Winterhold yang bernama Savas Aren terbunuh. Setelah itu, Dragonborn mencari artefak Staff of Magnus untuk mengalahkan Ancano. Staff of Magnus ini adalah sebuah tongkat sihir yang bisa digunakan untuk mengendalikan Eye of Magnus. Dragonborn pada akhirnya berhasil membunuh Ancano, dan dengan bantuan dari Psijic Order, mereka mengamankan Eye of Magnus. Setelah kejadian ini, Dragonborn diangkat menjadi Archmage. Yang ketiga adalah Dark Brotherhood. Dragonborn pernah diculik oleh Dark Brotherhood, karena ia tanpa disengaja mengambil kontrak milik Dark Brotherhood untuk membunuh seorang penjaga panti asuhan bernama Geralt the Kind. Ketika diculik, ia bertemu dengan Astrid, pemimpin dari Dark Brotherhood cabang Skyrim. Astrid memintanya untuk membayar hutang dengan cara membunuh 1 dari 3 orang yang telah disekap bersamanya. Tak peduli siapa yang ia bunuh saat itu, Dragonborn diundang untuk menjadi bagian dari Dark Brotherhood. Tapi ada pilihan lain juga, di mana Dragonborn bukan membunuh 3 orang tadi, melainkan membunuh Astrid. Setelah membunuh Astrid, ia melaporkan hal tersebut kepada pihak berwenang dan diarahkan kepada salah satu komandan kelompok Penitus Oculatus, yang merupakan bodyguard dari sang kaisar. Dragonborn diminta untuk membunuh seluruh anggota Dark Brotherhood yang ada di Falkirk Sanctuary. Setelah berhasil, Dragonborn diberikan hadiah yang besar oleh pihak Empire. Apabila Dragonborn memilih bergabung dengan Dark Brotherhood, ia pada akhirnya diangkat menjadi listener oleh Night Mother, seperti yang kita jelaskan di episode sebelumnya tentang Dark Brotherhood. Yang keempat adalah Thieves Guild. Dragonborn tidak sengaja bergabung dengan Thieves Guild ketika ia membantu Brynjolf demi mendapatkan informasi tentang Esbern. Sebagai anggota Thieves Guild, ia menjalankan misi pencurian besar. Di sini ada kasus pengkhianatan dari Guildmaster mereka yang bernama Mercer Frey. Agak panjang kalau kita ceritakan di sini. Mungkin detailnya akan kita ceritakan di kesempatan lain. Singkat cerita, Dragonborn menjadi anggota Nightingale, yaitu para champion Daedric Prince Nocturnal yang diperintahkan untuk menjaga artefak Skeleton Key. Selain itu, ia juga menjadi pemimpin atau guildmaster dari Thieves Guild. Yang kelima adalah perang sipil. Tergantung ia kabur dari Helgen dengan siapa, Dragonborn akan disarankan untuk bergabung ke dalam perang sipil, entah itu dari pihak Stormcloak maupun Empire. Kemenangan dari kedua pihak ini sangat bergantung dengan peran Dragonborn. Mungkin akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Yang keenam adalah Daedric Prince. Ada 16 total Daedric Prince yang bisa berinteraksi dengan Dragonborn di game Skyrim. Semuanya punya quest masing-masing dan bisa didapatkan artefaknya. Dragonborn bisa saja mendapatkan ke-16 artefak ini dan menjadi champion dari semua Daedric Prince yang ada di Skyrim. Entah siapa yang akan mengklaim jiwanya nanti. Yang ketujuh adalah Thane. Dragonborn juga bisa menjadi Thane dari semua holds atau wilayah di Skyrim. Sedikit menjelaskan, Thane adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh pemerintah atau hold kepada seseorang. Seorang Thane ini adalah orang yang memiliki peran penting dalam masyarakat. Ketika telah berjasa kepada suatu hold, Dragonborn bisa diangkat menjadi seorang Thane. Dragonborn seperti para pahlawan lainnya sangat terikat oleh takdir dan ramalan. Lihat saja, ramalan Dragonborn sudah terpenuhi tanda-tandanya sejak game The Elder Scrolls Arena. Nah, Dragonborn ini kan bisa menjadi champion semua Daedric Prince ya. Tapi secara kanon, ia sekarang adalah champion dari Hermaeus Mora, sesuai dengan storyline di Dragonborn DLC. Bagaimana nasib Dragonborn sekarang? Kita tidak tahu pasti. Itu semua akan terjawab di game The Elder Scrolls 6, yang sampai sekarang masih kita nantikan. Kalau berbicara tentang karakter player, memang tidak ada habisnya, karena ada ratusan quest yang bisa kita jalani dengan cerita yang berbeda-beda. Kali ini kita hanya menjelaskan beberapa cerita penting saja, yang berkaitan dengan karakter kita. Oh iya, terkait jiwa Dragonborn, siapa nanti yang pada akhirnya akan mengklaim dia?
Ada teori yang mengatakan bahwa terlepas dengan ia menjadi champion Direct Prince manapun, ia tetap akan diklaim oleh Akatosh karena jiwanya adalah jiwa naga, dan Akatosh sebagai ayah naga akan mengklaim semua jiwa naga yang telah terbunuh. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Cukup panjang ya, karena kita memang membahas alur cerita main quest plus 2 DLC. Semoga kalian tidak terlalu bosan. Episode selanjutnya kita masih di topik tentang Skyrim. Kita akan menelaah lebih dalam terkait konflik panas yang sedang terjadi di Skyrim sejak 12 tahun yang lalu. Kita cukupkan dulu video kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you on the next one. Bye-bye.